Apa kabar saudara-saudara penghobi koi se-Indonesia? Perkenalkan, Koiku Indonesia adalah channel yang akan membahas tentang ikan koi, kolam koi, merawat ikan koi, mengobati ikan koi, pokoknya segala hal tentang ikan koi. Jadi untuk bahasan kali ini, ternyata ikan yang saya karantina terkena parasit. Lebih tepat nama penyakitnya white spot ya. Dari visualisasi air karantina yang agak berkabut ini, sebetulnya kita bisa bilang ada yang kurang beres dengan ikan yang sedang kita karantina. Ini artinya ikan mengeluarkan lendir secara berlebih. Karena lendir atau mucus ini merupakan pertahanan pertama ya yang dimiliki oleh ikan. Jadi pada saat ikan terkena serangan penyakit, maka secara alami dia akan mengeluarkan lendir itu secara berlebih. Oleh karena itu, ikan yang sedang sakit airnya biasanya tidak bening atau terkadang menimbulkan busa. Nah, penyakit ini bernama white spot ya, karena di kepala ikan soa ini kita bisa lihat ada titik-titik berwarna putih sampai ke badan ikan soa ini. Kemudian pada ikan kohaku juga ini sudah muncul titik-titik berwarna putih ya. Meskipun mungkin di kamera ini kurang terlihat jelas, tapi sudah muncul titik-titik berwarna putih. Kalau untuk ikan soragoy sebetulnya belum terlihat ada tanda-tanda white spot. Tapi karena parasit ini sifatnya sangat cepat sekali menular, maka saya putuskan untuk treatment pengobatan secara bersamaan, menghindari jika soragoy ini baru-baru saja terinfeksi parasit ini. Lalu apabila saudara penghobi koi bertanya apakah white spot ini mematikan, jawabannya ya, ini mematikan. Karena lama-kelamaan white spot ini akan menyebar di seluruh badan, akan sampai kepada sirip dan merusak sirip, bahkan bisa juga sampai pada insang, dan akhirnya akan mengganggu proses osmoregulasi pada ikan koi kita. Parasit ini biasanya berlindung di bawah lapisan kulit koi dan menghisap darah si inang tempat dia menempel, sehingga menyebabkan kerusakan pada lapisan kulit koi yang akibatnya itu akan memicu timbulnya infeksi pada kulit ikan koi. Dan ikan yang sudah terjangkit parah tentunya akan sangat sulit untuk diobati, bahkan menyebabkan kematian. Maka dari itu sangat penting sekali untuk saudara penghobi koi semua untuk mengetahui sedini mungkin bahwa ikan koi kita ini sedang terjangkit penyakit, agar kita bisa melakukan pengobatan sedini mungkin. Untuk proses pengobatan saya menggunakan dua tempat. Yang pertama akuarium untuk perendaman jangka panjang. Kemudian yang kedua saya menggunakan ember untuk perendaman jangka pendek. Sebelum ikan dipindahkan ke ember, biasanya saya melakukan sterilisasi pada ember yang akan saya pakai. Ini sangat penting sekali sebetulnya, karena ember ini kan sering gonta-ganti dengan ikan yang lain. Jadi untuk menghindari sumber penyakit yang lain, saya biasanya melakukan sterilisasi terlebih dahulu pada tempat yang akan saya pakai untuk karantina. Seperti pada umumnya, biasanya saya sterilisasi dengan mencuci sampai bersih menggunakan air PK. Untuk yang ragu, bisa juga setelah itu disemprot menggunakan alkohol ya. Ini semprotannya aja ya, produk pembersih toilet, tapi isinya sih alkohol. Ya, memanfaatkan yang ada lah. Setelah alkoholnya kering, lalu ember ini saya isi dengan air bersih, air sumur ya, kira-kira 3/4 atau ya, yang penting sebetulnya seluruh
badan ikan itu bisa terendam oleh air. Sambil menunggu airnya penuh, saya coba cari dulu obatnya ya. Jadi untuk perendaman jangka pendek ini saya menggunakan beberapa obat yang memang sifatnya ini obat keras. Untuk obat yang akan sekarang saya pakai ini, saya menggunakan Malachit Green. Di kemasannya sendiri teman-teman bisa lihat, ini bisa digunakan untuk penyakit white spot ya. Bisa juga untuk jamur atau untuk parasit lainnya. Selain menggunakan Malachit Green ini, saya pakai FMG. Ini sama juga kegunaannya, intinya sebagai anti parasit. Dan penggunaannya ini dilakukan dengan metode perendaman jangka pendek. Setelah air terisi penuh, selanjutnya saya pindahkan ikan-ikan yang sakit ini ke dalam ember ya. Nah, sangat terlihat jelas bahwa di kepala ikan soa ini sangat banyak sekali titik-titik putihnya. Untuk takaran Malachit Green ini biasanya saya pakai sekitar setengah gram sampai 1 gram untuk 1 ton air sebetulnya. Cuma karena isi dari ember ini paling sekitar 50 liter mungkin ya. Jadi saya ya kira-kira sesedikit mungkin lah menggunakan sendok teh. Ini saya larutkan ke dalam air karantina tersebut karena bentuknya itu serbuk. Berbeda dengan FMG. FMG biasanya saya gunakan untuk ember ini sekitar 1/4 tutup botol. Karena dosisnya itu 1 tutup botol untuk 1 ton air. Nah, ini saya coba untuk campur ke dalam air pada ember tersebut. Setelah dicampurkan, jangan lupa beri aerasi agar ikan tidak kekurangan oksigen. Kemudian ember ini kalau bisa diberi penutup agar ikan tidak loncat dan didiamkan selama 1 jam ya. Cara ini biasanya saya lakukan juga pada ikan yang terkena parasit yang sudah masuk pada tahap lanjut atau tahap akut. Ini saya lakukan pada ikan yang masih sebenarnya tahap awal terinfeksi parasit dengan maksud untuk memotong lama waktunya pengobatan. Sambil menunggu waktu perendaman jangka pendek, ada baiknya kita mempersiapkan akuarium yang akan kita gunakan untuk perendaman jangka panjang. Jadi seperti biasa akuarium ini saya lakukan sterilisasi ulang dengan cara seperti yang saya lakukan pada ember tadi, yaitu dengan mencuci dengan air PK, kemudian saya semprot menggunakan alkohol. Nah, jika sudah 60 menit kita lakukan perendaman menggunakan Malachit Green, lalu kita pindahkan ikan ini pada akuarium. Setelah ikan masuk akuarium, lalu untuk perendaman jangka panjang, saya biasanya menggunakan obat akriflavin. Obat ini biasanya digunakan sebagai pengobatan anti parasit, bisa antibakteri juga, anti jamur juga, dan bisa digunakan untuk perendaman jangka panjang tentunya. Untuk dosis yang saya pakai, biasanya saya menggunakan 1/4 dari tutup botol ini, karena dosis pada kemasannya itu 1 tutup botol untuk 1 ton air. Sedangkan untuk akuarium yang saya pakai ini hanya sekitar 0,3 ton atau 300 liter. Jadi kesimpulannya, untuk pengobatan parasit ini saya melakukan 2 metode pengobatan. Yang pertama, saya gunakan pengobatan perendaman jangka pendek selama 1 jam dengan menggunakan obat Malachit Green. Setelah 1 jam, ikan diangkat, dimasukkan ke dalam akuarium, lalu diberikan obat akriflavin.
estimasinya perendaman selama 23 jam. Jadi jika total perendamannya itu 24 jam. Nah, untuk besoknya saya ulangi seperti itu lagi, perendaman jangka pendek lalu dilanjut perendaman jangka panjang. Oke, untuk pengobatan di hari pertama ini saya rasa sudah cukup. Kita lanjut di hari kedua dan kita lihat seperti apa progres dari pengobatan ini. Nah, ini masuk ke hari kedua pengobatan dari penyakit white spot. Kita lihat progres dari pengobatan ini seperti apa. Nah, jika secara visualisasi kelihatannya untuk titik-titik putih ini agak berkurang secara signifikan. Mari kita lihat perbedaannya dibanding dengan hari kemarin ya. Untuk bintik-bintik putihnya pada kepala ikan soa ini udah terlihat sangat banyak berkurang ya. Mungkin estimasi 1-2 hari ini bisa bersih kembali ya, mudah-mudahan. Nah, di hari kedua ini kita ulangi pengobatan seperti hari pertama ya, yaitu dengan melakukan perendaman jangka pendek menggunakan Malachite Green. Nah, sambil kita menunggu perendaman jangka pendek, kita lakukan pergantian pada air yang ada di akuarium ya. Kita buang semua airnya, lalu kita ganti dengan menggunakan air yang baru. Selain obat ini bersifat racun apabila digunakan secara berlebihan, pergantian air ini juga ditujukan untuk memberikan air yang fresh kepada ikan, sekaligus membuang parasit-parasit yang sudah mati atau sisa-sisa kotoran yang ada selama perendaman 23 jam dari hari pertama ya. Nah, setelah perendaman jangka pendek selama 1 jam, seperti biasa ikan kita pindahkan ke dalam akuarium. Lalu kita berikan akriflavin seperti dosis hari yang pertama. Nah, untuk hari yang kedua, setelah kita mengamati progresnya, lalu kita melakukan pengulangan. Langkah selanjutnya kita tunggu di hari berikutnya, hari ketiga. Seperti apa progresnya, kita lihat nanti ya. Halo, selamat pagi. Masuk di hari yang ketiga. Secara kasat mata air karantina ini sudah mulai tampak bening. Jadi meskipun airnya berwarna kuning karena obat, tapi terlihat tampak bening, tidak berkabut seperti pada hari yang pertama. Untuk bintik-bintik putih white spotnya sudah hilang ya. Sekarang terlihat tampak bersih di kepala dan di badan ikan soa yang pada hari pertama sangat banyak sekali bintik-bintik putihnya. Jadi untuk saya ini sudah 99% bisa dikatakan sembuh. Nah, untuk perbandingannya atau untuk melihat progresnya bisa kita lihat ya. Pada hari pertama itu bintik-bintik putih white spotnya itu lumayan banyak sekali. Masuk di hari kedua ini hasil yang cukup signifikan, bintik-bintik putihnya berkurang sangat banyak sekali. Kemudian untuk hari ketiga sudah bisa kita lihat bintik-bintik putih ini sudah hilang total semuanya. Sekarang sudah terlihat permukaan badan ikan sudah terbebas dari bintik-bintik putih white spot. Nah, jika sudah sembuh seperti ini, biasanya ada beberapa penghobi yang langsung memasukkan ke dalam kolam atau langsung untuk dikirimkan. Kebetulan ikan ini untuk saya kirim, jadi saya lanjut karantina di dalam akuarium.
Namun sebelum saya masukkan kembali ke akuarium, saya coba bersihkan dengan membilas menggunakan air PK. Baik, jadi kesimpulannya dalam waktu 3 hari bintik-bintik white spot itu bisa disembuhkan ya, sampai hilang total. Air karantina yang tadinya keruh dan berkabut sekarang sudah tampak bening. Itu artinya kondisi ikan sudah mulai sehat. Nah, untuk saudara-saudara penghobi koi, mungkin tipsnya dari saya untuk pengalaman kali ini. Pertama, kenali sedini mungkin bahwa ikan yang kita miliki ini sedang terjangkit penyakit atau tidak. Karena ketika kita melakukan pengobatan sedini mungkin, proses penyembuhannya pun akan lebih cepat dan lebih mudah. Berbeda jika kita melakukan pengobatan pada saat kondisi ikan sudah parah. Yang kedua, kenali jenis penyakit yang ada pada ikan kita, baik itu penyakit yang berasal dari parasit atau mungkin bakteri atau mungkin kutu atau jamur. Nah, setelah kita mengenali penyakitnya, lalu kita cari obat yang tepat untuk menyembuhkan yang ikan kita miliki. Jadi ketika sedini mungkin ikan kita ketahui penyakitnya, lalu kita ketahui obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut itu apa, pasti ikan yang kita treatment pengobatan akan lebih mudah untuk sembuh. Dan kunci terakhir pada pengobatan ikan koi yaitu adalah sabar. Itu kuncinya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat bagi saudara penghobi koi semuanya ya. Bagi yang ingin menambahkan atau memberikan saran dan masukan, boleh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.